Selanjutnya saya membahas tentang eklesiologi. Eklesiologi adalah cabang teologi yang membahas tentang gereja asal-usulnya, peran, tujuan, dan sifatnya dalam kehidupan umat Kristen. Kata eklesiologi berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti jemaat atau perhimpunan. Asal-usul gereja. Gereja Kristen bermula dari peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus turun di atas murid dan mereka mulai memberitakan Injil. Peristiwa ini dianggap sebagai lahirnya gereja yang dipimpin oleh para rasul untuk melanjutkan misi Yesus Kristus di dunia. Gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja memiliki 4 sifat yang sering disebut dalam Credo Nicaea Constantinople, yaitu 1. Gereja adalah tubuh yang dipersatukan dalam iman kepada Yesus Kristus. Gereja yang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan yang dipanggil oleh Roh Kudus. Gereja bersifat universal untuk segala bangsa dan golongan. Apostolik. Gereja didirikan berdasarkan ajaran para rasul dan meneruskan misi mereka. Selanjutnya ada misi gereja. Misi gereja adalah untuk memberitakan Injil, membaptis, mengajar, dan memuridkan semua bangsa sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Gereja juga bertanggung jawab untuk melayani masyarakat, membawa keadilan, dan memperjuangkan kebenaran. Selanjutnya ada gereja lokal dan universal. Eklesiologi membedakan antara gereja lokal dan gereja universal. Gereja lokal adalah bagian dari gereja universal yang memiliki hubungan spiritual dengan seluruh umat percaya di dunia. Selanjutnya ada sakramen. Dalam eklesiologi, sakramen ditandai sebagai lahiriah dari anugerah batinia yang diberikan oleh Allah. Gereja-gereja umumnya mengakui 2 sakramen, yaitu baptisan sebagai simbol masuk ke dalam kehidupan baru bersama Kristus. Kemudian perjamuan kudus, perayaan mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib. Otoritas gereja. Eklesiologi juga membahas tentang otoritas dalam gereja, termasuk peran pemimpin seperti pendeta, uskup, atau para rasul yang ditunjuk untuk mengembalakan dan membimbing jemaat sesuai dengan firman Tuhan. Gereja juga memiliki struktur dan aturan tertentu untuk menjaga keteraturan dan kekudusan jemaat. Selanjutnya ada keterlibatan jemaat dalam pelayanan. Setiap anggota gereja dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan, menggunakan karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus untuk membangun gereja dan membawa dampak positif bagi dunia. Sekian, terima kasih.